Kenalin, ini ada channel itu baru namanya Bahas Soal Hukum Perawat atau Bahas Soal Hukum Keperawatan. Jadi rencananya channel ini bakal ngebahas soal-soal hukum, khususnya soal-soal hukum keperawatan tentunya. Dan di sini juga bakal ada tips and trick gimana cara kalian buat ngerjain soal hukum dengan cepat, tapi nanti jawabannya benar dengan cepat, tapi jawabannya akurat gitu. Jadi kita bakal ajarin kalian nemuin kata-kata kunci yang ada di soal-soal kasus. Karena kan soal hukum semuanya soal kasus, jadi kita harus pinter-pinter buat nyari kata kuncinya biar nanti jawabannya cepat dan jawabannya benar juga. Jadi bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Nah, untuk pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Soalnya atau kasusnya ada seorang pria usia 66 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis pneumonia sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengeluh pandangan kabur, terasa mual, batuk berdahak, ronhinya positif, PaO2-nya 90, pH-nya 7,5, PaCO2-nya 51, SaO2-nya 90%. Hasil tanda-tanda vitalnya tekanan darah 135/80, frekuensi napas 24 kali per menit, frekuensi nadi 91 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Opsi jawabannya A, gangguan pola nafas, yang B, ansietas, yang C, bersihan jalan nafas tidak efektif, yang D, nausea, dan E, gangguan pertukaran gas. Oke, kalau misalnya kita lihat dari soal, ini soalnya di gangguan pernapasan, dan langsung lihat di hasil pengkajiannya ada pasiennya batuk berdahak, terus ronhinya positif, terus hasil pH-nya 7,5, PaCO2-nya 51, SaO2-nya 90%. Oke. Untuk di TTV yang abnormal ada frekuensi nafasnya 24 kali per menit. Untuk opsi jawabannya A, gangguan pola nafas. Gangguan pola nafas harus atau bisa diangkatkan jadi masalah keperawatan kalau misalnya di soalnya atau di kasusnya tertera ada bantuan otot bantu pernapasan atau ada retraksi dinding dada, baru dipilih gangguan pola nafas. Tapi kalau misalnya nggak ada data-data tersebut, angkatkan masalah keperawatan gangguan pola nafas. Terus yang B, ansietas, kecemasan, ini sama sekali nggak ada di kasusnya, jadi bisa langsung dicoret. Terus yang C, bersihan jalan nafas tidak efektif, ini bisa diangkat jadi masalah keperawatan kalau misalnya di soalnya tertera ada pasiennya mengeluh sulit untuk batuk atau batuknya tidak bisa dikeluarkan, dahaknya tidak bisa dikeluarkan, terus tidak ada sputum, gitu, tidak bisa mengeluarkan sputum, baru bisa diangkatkan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Namun karena di soalnya terteranya batuk berdahak aja, nggak ada keterangan kalau misalnya dia sulit untuk mengeluarkan batuknya, jadi yang opsi jawaban C nggak bisa dipilih. Untuk opsi jawaban yang D, opsi jawaban yang D ini mual. Kalau misalnya di kasus ada data-data kalau pasiennya terasa mual, tapi nggak ada data-data yang mendukung, data-data lain yang mendukung. Jadi yang D bisa langsung kita coret juga. Terus yang E, gangguan pertukaran gas. Nah, gangguan pertukaran gas ini bisa diangkatkan jadi masalah keperawatan kalau misalnya di kasusnya ada hasil pH yang abnormal, PaCO yang abnormal, atau hasil PaO2 yang abnormal. Nah, untuk di kasusnya ini kan pH-nya abnormal. pH normal itu kan 7,35 sampai 7,45. Di sini 7,50 berarti abnormal. Terus PaCO2-nya, PaCO2 itu kan tekanan parsial karbon dioksida. Normalnya itu 38 sampai 42. Nah, di sini PaCO2-nya 51, jadi abnormal juga. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di kasus ini jawaban yang benarnya jawabannya E, gangguan pertukaran gas. Oke, di sini udah di-highlight juga kalau misalnya yang pertama pasien ini pasien pneumonia, jadi gangguan pernafasan, terus pH-nya 7,5, PaCO2-nya 51, terus frekuensi nafasnya 24 kali per menit. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemuin hasil, ada data-data hasil pemeriksaan laboratorium di pH, PaCO2, PaO2 yang abnormal, bisa langsung dipilih gangguan pertukaran gas. Tapi kalau misalnya gangguan pola nafas itu, kalau misalnya ada data-data retraksi dinding dada atau data-data penggunaan otot bantu pernapasan, baru pilihnya gangguan pola nafas.
Kalau misalnya ada data-data pasiennya tidak bisa batuk, terus ada produksi sputum yang berlebih, tidak bisa mengeluarkan sputumnya, nah ini baru pilih bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini pertanyaannya, apakah masalah perawatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Kasusnya ada seorang pria 22 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis asma bronkial sejak 4 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan data pasiennya mengeluh sesak nafas, pasien mengatakan badannya terasa panas dan sudah dikompres oleh ibunya. Tampak adanya retraksi dinding dada, pasien mengeluh sulit tidur, hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya tekanan darah 110/80, frekuensi nafasnya 27 kali per menit, frekuensi nadinya 77 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah perawatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Opsi jawabannya hipotermia, gangguan pola tidur, gangguan rasa nyaman, pola nafas tidak efektif, gangguan bersihan jalan nafas. Ini sama seperti soal sebelumnya, ini kasusnya tentang gangguan sistem pernafasan, dan yang pertanyaan juga sama masalah keperawatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut. Jadi di sini ada data kalau misalnya pasiennya ini diagnosa medisnya asma bronkial. Terus hasil pengkajiannya pasien mengeluh sesak napas, terus badannya terasa panas tapi sudah dikompres, terus ada retraksi dinding dada, terus pasiennya mengeluh sulit tidur. Untuk opsi jawabannya A, hipotermia, langsung kita lihat di kasus. Tadi kasusnya pasiennya terasa panas tapi sudah dikompres. Nah, sudah dikompres ini setelah diukur tanda-tanda vitalnya jadi 37,5. Jadi masih dalam rentang normal. Jadi opsi jawabannya A bisa langsung dicoret. Yang B, gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur di kasus ada data kalau pasiennya mengeluh sulit tidur, tapi nggak ada data lanjutan kalau sulit tidurnya itu disebabkan karena faktor internal atau faktor eksternal gitu. Dan kalau misalnya untuk mengangkatkan masalah keperawatan gangguan pola tidur harus disebabkan karena faktor eksternal. Jadi gangguan pola tidurnya karena pengaruh dari luar. Misalnya karena ruangan rawat inapnya terlalu panas suhunya, atau terlalu dingin suhunya, atau terlalu bising ruangannya, atau lampunya terlalu gelap, atau lampunya terlalu terang. Nah, itu bisa, kalau penyebabnya itu, baru bisa diangkatkan masalah keperawatan gangguan pola tidur. Tapi karena di kasusnya nggak disebutkan penyebabnya apa, dan sepertinya ini karena penyebab internal gitu, karena kondisinya jadi sulit tidur, maka opsi jawaban yang B juga bisa dicoret. Untuk yang C, gangguan rasa nyaman, di kasus nggak disebutkan kalau misalnya pasiennya tidak merasa nyaman dengan kondisinya. Jadi bisa diangkatkan masalah keperawatan gangguan rasa nyaman itu kalau pasiennya mengeluh tidak nyaman dengan kondisinya, atau pasiennya tampak gelisah gitu, baru bisa diangkatkan gangguan rasa nyaman. Ini bisa langsung dicatat juga opsi jawaban yang C. Opsi jawaban yang D, pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif bisa diangkatkan jadi masalah keperawatan kalau misalnya di datanya pasiennya mengeluh sesak nafas, ada retraksi dinding dada, atau ada bantuan otot bantu pernapasan, terus ada hasil TTV, frekuensi nafasnya di atas normal, gitu. Di sini di kasusnya pasiennya mengeluh sesak nafas ada. Terus ada retraksi dinding dada juga ada. Terus hasil TTV frekuensi nafas juga di atas normal. Jadi untuk pola nafas tidak efektif, ini bisa kita pilih. Untuk gangguan bersihan jalan nafas, ini bisa kita coret juga karena di data atau di kasusnya nggak ada tanda-tanda kalau misalnya pasiennya produksi sputumnya berlebih dan sulit untuk dikeluarkan gitu. Jadi jawaban pertanyaan ini pola nafas tidak efektif. Ini kita udah highlight juga kalau misalnya di soal ini. Pertama, pasiennya diagnosa medisnya asma bronkial, jadi gangguannya di sistem pernapasan. Terus, pasiennya mengeluh sesak nafas, ada retraksi dinding dada, frekuensi nafasnya juga di atas normal 27 kali per menit. Jadi jawabannya pola nafas tidak efektif. Ke soal selanjutnya, ini ada pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ada seorang laki-laki usia 42 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajiannya dapatkan jejas di antara dada dan abdomen di ICS 4-5. Pasien meringis kesakitan, CR-nya 4 detik, pucat, akra dingin, kanan dada 80/60, frekuensi nadi 125 kali per menit, frekuensi napasnya 24 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Opsi jawabannya A, nyeri akut, yang B, resiko infeksi, C, hipotermia, D, defisit volume cairan, E, perubahan pola nafas. Oke, untuk opsi jawabannya A, nyeri akut,
nyeri akut ini bisa diangkatkan jadi masalah keperawatan kalau misalnya di kasusnya ada data pasiennya mengeluh nyeri, terus ada data pasiennya meringis kesakitan, dan ada data lanjutan skala nyerinya di skala berapa gitu, di rentang skala berapa. Misalnya kalau misalnya skala nyeri 6 rentang skala 0 sampai 10, berarti kan itu di nyeri sedang gitu kategorinya. Itu bisa diangkatkan masa keperawatan nyeri akut. Tapi kalau misalnya di kasus ini ada data pasien yang meringis kesakitan, tapi nggak ada data lanjutan kalau pasiennya ada di skala berapa skala nyerinya gitu. Jadi opsi jawabannya A bisa dicoret. Opsi jawabannya yang B, resiko infeksi. Resiko infeksi bisa diangkatkan jadi masalah perawatan kalau misalnya ada data-data menuju ke infeksi. Jadi misalnya ada data-data kayak kalor, dolor, tumor, rubor, fungsiolesa, dan menuju ke situ baru bisa diangkatkan masalah keperawatan resiko infeksi. Karena nggak ada data-data tersebut, maka opsi jawaban yang B juga bisa dicoret. Yang C, hipotermia. Hipotermia itu bisa diangkatkan jadi masa keperawatan kalau suhunya di bawah normal. Ini suhunya masih 37 derajat Celcius. Jadi opsi jawaban C bisa langsung dicoret. Gitu. Opsi jawaban yang D, defisit volume cairan. Nah, defisit volume cairan, kita lihat di kasusnya kalau pasiennya pucat, akarnya dingin, terus CRT-nya 4 detik, tekanan darahnya 80/60 di bawah normal. Nadinya juga 125 kali per menit di atas normal gitu ya. Nah, ini bisa diangkatkan masalah keperawatan defisit volume cairan karena kalau bisa kita lihat dari kasusnya itu tanda-tanda shock gitu. Jadi bisa diangkatkan masalah keperawatan defisit volume cairan gitu. Untuk yang E, perubahan pola nafas, kita lihat di frekuensi nafasnya masih 24 kali per menit, nggak ada data-data lanjutan. Jadi yang E bisa langsung kita coret. Oke, di sini kita udah highlight juga, di soalnya ada jejas di antara dada dan abdomen di CS4-5, berarti bisa ada ruptur gitu di dada atau abdomennya, terus CR-nya 4 detik, pucat, akra dingin, karena dahi 80/60. Jadi pilihan jawabannya adalah defisit volume cairan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Kasusnya ada seorang wanita berusia 27 tahun, dirawat di ruang bedah dan pasca operasi appendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, skala nyeri 6 dalam rentang skala 0 sampai 10. Wajahnya menyeringai, pasien sulit tidur dan mengeluhkan mual, serta nafsu makan berkurang. Tekanan darahnya 130/80, frekuensi nadinya 98 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhunya 37,5, tampak lemah dan gelisah. Apa masalah keperawatan kasus tersebut? Opsi jawabannya nyeri akut, resiko infeksi, defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, gangguan pola nafas. Untuk opsi yang pertama, nyeri akut, kita lihat di kasusnya, kalau misalnya ini pasiennya post operasi appendix gitu, terus pasien mengeluh nyeri, oke, udah ada data mengeluh nyeri itu. Nyeri di bekas luka operasinya. Skala nyerinya ada data lanjutan nih, ada skala nyerinya 6 tentang skala 0 sampai 10. Berarti nyeri sedang. Terus wajahnya tampak menyeringai, terus tekanan darahnya juga meningkat 130/80. Jadi untuk opsi nyeri akut bisa kita langsung pilih karena data-datanya udah lengkap. Mulai dari pasien yang mengeluh nyeri, skala nyerinya ada, ekspresi wajahnya ada, wajahnya menyeringai, tekanan darahnya juga meningkat. Untuk yang B, resiko infeksi, bisa langsung kita coret karena nggak ada tanda-tanda infeksi, misalnya ada lukanya luka kotor, lukanya luka terbuka, terus ada tanda-tanda kalor, rubor, tumor, fungsiolesa, dolor gitu, nggak ada, berarti langsung bisa kita coret. Opsi jawaban yang C, defisit nutrisi, bisa langsung kita coret juga, karena defisit nutrisi ini bisa kita angkatkan jadi masalah keperawatan kalau misalnya pasiennya mengeluh mual, nafsu makan berkurang, tapi harus disertai juga dengan penurunan berat badan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada penurunan berat badan yang drastis, baru bisa kita angkatkan masalah defisit nutrisi. Terus untuk yang D, intoleransi aktivitas, ini biasa diangkatkan jadi masalah perawatan pasien-pasien masalah jantung gitu, penyakit jantung. Jadi kalau misalnya setelah melakukan aktivitas, pasien jantung tersebut
ada merasa lelah, terus ada peningkatan tanda-tanda vital, maka bisa diangkatkan masa keperawatan intoleransi aktivitas. Untuk opsi jawabannya E, gangguan pola tidur, ini bisa kita angkatkan jadi masa keperawatan kalau misalnya pasiennya mengeluh sulit untuk tidur, pasiennya mengeluh tidurnya tidak cukup, atau pasiennya mengeluh ada perubahan pola tidur, tapi ini disebabkan karena faktor eksternal, bukan karena faktor internal. Karena misalnya faktor ruangan rawat inap yang terlalu terang, terlalu gelap, atau terlalu panas, terlalu dingin, atau terlalu bising. Nah, ini baru bisa diangkatkan masalah keperawatan gangguan pola tidur. Tapi karena di kasusnya ada pasiennya susah tidur, tapi ini sebabkannya karena nyerinya gitu, karena faktor internal, jadi opsi jawabannya bisa langsung kita coret. Ini kita udah highlight juga. Yang pertama, pasiennya post operasi appendektomi, terus ada nyeri di luka bekas operasi, skala nyeri 6, dalam skala 0 sampai 10, berarti kategori sedang. Wajah pasiennya menyeringai, pasien sulit tidur, dan tekanan darahnya 130/80. Jadi masalah keperawatannya adalah nyeri akut. Oke, ini soal terakhir. Di sini ada pertanyaannya, apakah masalah perawatan tepat berdasarkan kasus tersebut? Di sini ada kasus seorang laki-laki usia 31 tahun dirawat di ruang HCCU rumah sakit karena mengeluh dada sebelah kirinya berdebar-debar. Hasil pengkajiannya dapatkan data kalau wajah pasien tampak pucat, pulsasi nadinya lemah, CR-nya lebih dari 3 detik, urinnya tidak keluar, hasil auskultasi jantung terdengar murmur, hasil TTP-nya tekanan darah 100/70, frekuensi nadinya 70 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, dan suhunya 37,2 derajat Celcius. Untuk opsi jawabannya A, perfusi verified tidak efektif, opsi jawabannya B, gangguan rasa nyaman, yang C, intoleransi aktivitas, D, penurunan curah jantung, E, hipovolemia. Untuk yang A, perfusi verified tidak efektif, kita lihat kalau misalnya di datanya ada CR lebih dari 3 detik, tapi nggak ada data-data lanjutan, jadi tidak kuat untuk dipilih opsi jawabannya A, yang perfusi verified tidak efektif, bisa langsung kita coret. Untuk yang B, dengan merasa nyaman, di kasusnya tidak disebutkan kalau pasiennya merasa tidak nyaman, pasien yang tampak gelisah, gitu. Jadi, opsi jawaban yang B juga bisa langsung kita coret. Opsi jawaban yang C, intoleransi aktivitas, ini biasa diberikan diagnosa ini pada pasien-pasien yang mengalami masalah pada jantungnya, gitu. Kalau misalnya setelah melakukan aktivitas, misalnya setelah berganti pakaian, atau setelah berjalan, terus hasil TTP-nya meningkat, hasil TTP-nya berubah, atau di atas normal, baru bisa diangkatkan masa keperawatan intoleransi aktivitas. Tapi karena di kasusnya tidak ada data-data tersebut, maka intoleransi aktivitas bisa langsung kita coret. Untuk yang penurunan curah jantung, ini dipilih sebagai masalah keperawatan. Kalau misalnya di kasusnya tertera pasiennya pasien jantung, terus ada hasil EKG yang abnormal, terus kalau misalnya kita lihat di kasus, ini ada CRT lebih dari 3 detik. Terus hasil auskultasi jantung juga terdengar murmur, wajah pasien tampak pucat, pulsasi nadi lemah. Nah, penurunan curah jantung ini disebabkan karena jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi di sini kalau misalnya CRT lebih dari 3 detik, wajahnya pucat, nadinya lemah, auskultasi jantung terdengar murmur, ini cocok untuk jawaban yang D, penurunan curah jantung gitu. Karena ini disebabkan karena adanya afterload. Polemia bisa kita coret karena di kasus tidak ada data-data kalau misalnya pasiennya mukosa bibir pasiennya kering, terus turgor kulitnya menurun atau turgor kulitnya buruk, terus ada mata pasien tampak cekung dan data-data lainnya. Karena tidak ada data-data tersebut, maka opsi jawabannya E atau hipovolemia bisa langsung kita coret. Ini udah kita highlight juga di soalnya wajah pasien tampak pucat, pulsasi nadi lemah, terus CRT lebih dari 3 detik, hasil auskultasi jantungnya murmur, frekuensi nafasnya 26 kali per menit, jadi ini jawabannya adalah penurunan curah jantung. Oke, sekian pembahasan soal episode 1 di part 1 dan 2, jadi 10 soal KMB. Nanti kita lanjutin ke soal-soal lainnya, pembahasan soal-soal lainnya, mungkin di maternitas, atau anak, atau komunitas, ataupun jiwa gitu. Jadi tunggu aja kita upload video selanjutnya.